warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok A yang beranggotakan Saya Karissa Valeri. Saya Widya Pratista Widodo. saya Cinta Sutarjaya, Saya Gabriel Salamangila. Saya Muhammad Novelacci. Saya Nadia Kalisa Putri Salimo. saya Alina Rahmadina. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Imam Subagio MPD selaku guru pembimbing kimia dan Ibu Ratna Dewi Eshut selaku tenaga laboran yang telah membantu kami dalam proses percobaan. Dan langsung aja kita ke videonya. Check it out. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, teman-teman tahu nggak siapa itu stoikiometri? Jadi stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yaitu stoikan, yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia sendiri, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari suatu kuantitas zat dalam reaksi kimia. Nah, jadi zat-zat yang meliputi itu ada jumlah partikel, jumlah mol, massa, dan juga volume. Ada beberapa hukum dasar kimia yang digunakan dalam stoikiometri. Di antaranya akan kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu hukum Gauss dan juga Lavoisier. Jadi sekian, itulah beberapa tentang stoikiometri. Langsung aja kita ke videonya. Berikut adalah alat yang akan kami gunakan untuk melakukan percobaan. Yang pertama ada pipet, kemudian ada gelas ukur 10 ml. Yang ketiga ada sumbat karet, dan yang keempat ada tabung Y. Dan yang terakhir ada timbangan. Bahan-bahan yang akan kami gunakan adalah 2 mili timbal nitrat 1 mol dan 2 mili kalium iodida 1 mol. Sedangkan untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama, satu kaki tabung Y diisi dengan 2 mili larutan timbal nitrat, sedangkan kaki tabung yang lain diisi dengan 2 mili larutan kalium iodida. Kemudian yang kedua, tutup dengan sumbat dan ditimbang. Dan yang terakhir, kedua macam larutan dicampurkan dalam tabung Y yang dimiringkan. Selanjutnya kami akan melakukan percobaan yang kedua. Di sini kami menggunakan alat yang pertama yaitu ada pembakar spiritus, yang kedua ada penjepit, yang ketiga yaitu rangka gabung reaksi, dan yang keempat yaitu penggaris. Yang terakhir yaitu timbangan. Bahan yang kami gunakan di sini adalah tembaga dan bubuk sulfur. Timbanglah 1 spatula sulfur dan lempeng tembaga. Lakukan pula untuk 2 spatula, 3 spatula, 4 spatula, dan 5 spatula. Ukurlah lempeng tembaga dengan penggaris. Kami memakai semua lempeng tembaga dengan panjang 40 mm. Nyalakan api di pembakar spiritus. Kemudian ambil tabung reaksi dan panaskan pinggir lempeng tembaga. Kemudian, tegakkan tabung reaksi sehingga lempeng tembaga jatuh ke serbuk sulfur. Tunggu pembakaran hingga semua serbuk sulfur menguap ya. Bakar juga untuk tabung reaksi kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Patahkan semua lempeng tembaga yang telah dipanaskan. Selanjutnya, ukur dan catat semua lempeng tembaga yang bereaksi dan yang sisa. Setelah itu, timbanglah massa semua lempeng tembaga yang bereaksi dan yang sisa. Dari percobaan tersebut, dapat kita buat grafik hubungan antara panjang tembaga yang bereaksi terhadap jumlah belerang yang digunakan. Dari grafik tersebut, diketahui bahwa pertambahan massa tembaga berbanding lurus dengan pertambahan massa sulfur. Ini membuktikan bahwa perbandingan massa tembaga dan sulfur dalam senyawa tembaga monosulfida adalah tetap. Jadi alat yang kita gunakan adalah pembakar spiritus, cawan kaki 3, korek api, cawan petri dan penutup, timbangan, dan gunting. Pada percobaan kali ini kita akan memakai bahan, yaitu ada 3 buah pita magnesium yang berbeda ukurannya. Timbang dan catat massa cawan petri dan penutupnya. Selanjutnya, letakkan pita magnesium ke dalam wadah cawan petri, lalu timbang dan catatlah dalam kolom. Timbang juga massa cawan petri dengan penutup dan pita magnesium yang kedua dan yang ketiga. Lalu, panaskan wadah tersebut. Selama pemanasan, gunakan penjepit untuk membuka tutup wadah sedikit dari waktu ke waktu agar oksigen di udara dapat masuk. Lalu, usahakan asap putih yang terbentuk tidak keluar dari wadah. Setelah pemanasan selesai, timbang dan catatlah massa cawan petri dan isinya. Lalu, timbang juga massa cawan petri dengan pita magnesium yang kedua dan yang ketiga setelah dipanaskan. Jadi dari percobaan tadi sudah kita dapatkan data-data seperti yang tertera pada tabel. Jadi hukum Proust itu kan menyatakan bahwa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu memiliki perbandingan massa yang sama gitu. Nah, kita bisa buktikan hal itu dengan data-data yang sudah kita dapatkan dari percobaan tadi. Tadi kan kita sudah mendapatkan berapa nih massa magnesium oksida yang terbentuk dari percobaan tadi. Lalu massa dari masing-masing unsurnya seperti massa dari magnesium setelah direaksikan dan massa dari oksigen setelah direaksikan juga sudah kita dapatkan. Nah, dari sini kita bisa langsung aja bikin perbandingannya. Misalnya dari sampel yang pertama ya, itu kan massa oksigen yang direaksikan itu kita dapatkan 0,02 dibandingkan dengan massa magnesium yang direaksikan adalah 0,10. Kita dapatkan perbandingan 1:5. Massa oksigen yang direaksikan ini itu memang 0,02 tapi tidak selalu precise atau persis gitu 0,020. Bisa saja 0,022 atau 0,024. Namun kan ini bila dibulatkan tetap saja menjadi 0,02 gitu. Misalnya kita coba di sampel yang kedua. Oke. Itu adalah 0,02 banding dengan 0,11. Nah, memang ini hasilnya tidak akan persis 1:5 jika 0,02 ini sama dengan 0,020, 0,020. Namun bila kita jadikan ini misalnya seperti 0,022, jadi kita ambil saja kesimpulan ya 0,022 dibandingkan dengan 0,11, maka hasil yang didapatkan pun, perbandingan yang didapatkan pun sama-sama 1:5. Lalu ke sampel yang ketiga, 0,02 banding 0,12. Nah, hasil yang didapatkan itu adalah 1:6. Namun seperti yang saya bilang tadi, bisa saja 0,02 ini bukanlah 0,020 secara persis gitu. Tapi bisa saja 0,024. Nah, ini juga dibuatkan kan tetap menjadi 0,02 ya. Jadi bisa kita bikin ini jadi 0,024, maka akan didapatkan perbandingan yang sama, yaitu 1:5 begitu. Jadi dari ketiga sampel tersebut
jika kita bikin perbandingan massa oksigen dengan massa magnesium, maka didapatkan perbandingan yang cukup sama ya, yaitu 1:5. Simpulkan dari percobaan kami sebelumnya bahwa massa zat-zat sebelum reaksi dan setelah dilakukan reaksi akan tetap sama karena Menurut hukum Laplace yang berbunyi massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari percobaan kedua adalah untuk membuktikan kebenaran hukum Roche, yaitu reaksi tembaga dan sulfur dengan massa yang bervariasi untuk menghasilkan senyawa tembaga monosulfida. Berdasarkan data percobaan, pertambahan massa tembaga berbanding lurus dengan pertambahan massa sulfur. Ini membuktikan bahwa perbandingan massa tembaga dan sulfur dalam senyawa tembaga monosulfida adalah tetap. Jadi, hasil percobaan ini sesuai dengan teori Roche yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur menyusut suatu senyawa adalah tetap. Jadi yang dapat kami simpulkan dari percobaan ini adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Roche adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa senyawa yang selalu tepat sama. Nah, hal ini juga dibuktikan dengan percobaan yang kita lakukan, yaitu perbandingan massa unsur magnesium dan oksigen pada senyawa magnesium oksida setelah dipanaskan cenderung sama di ketiga sampel. Nah, gimana teman-teman hasil praktikum kami tadi? Keren kan? Kalian juga boleh coba kok agar mendapatkan hasil yang lebih sempurna daripada kami. Sekian dari kami, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bye-bye!